Yana selaku Ketua Tipkem Johan. Kepada Bapak Yana kami persilakan. Hasil penelitian pemasyarakatan, rekomendasi yang diberikan oleh PK itu betul-betul bisa dijadikan bahan, bukan hanya pertimbangan, tetapi bisa diikuti oleh hakim. Kemudian dalam melakukan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan, itu pun bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Itu salah satu dari tujuan kegiatan ini. Sarana prasarana sehingga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan niat baik menjadi baik dengan cara yang baik. Mudah-mudahan pada hari ini kegiatan itu bisa menarik dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Itu yang dapat saya sampaikan, dan bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ini pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 kompetisi pembimbing kemasyarakatan kita buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Performa dan etika sidang, ya. Ini kan timnya 5 orang, ya. Nah, karena 5 orang semuanya harus mendapatkan peran di situ, ya. Jadi ada yang jadi hakim, ada yang jadi jaksa, ada yang jadi PK, ada yang jadi kliennya, satu lagi 5 ya, si PK-nya sendiri. Perkara anak nomor A/B/2022 atas nama Sendika Saputra bin Abdul Halim dibuka dan tertutup untuk umum. Anak nama Sendika Saputra bin Abdul Halim, tempat tanggal lahir Bandar Lampung 12 November 1999, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Sunda, demikian terakhir SMP kelas 8, status perkawinan belum menikah, alamat di Gang Pampangan, RK 1 RT 05, Kelurahan Sukarame, Barat Bandar Lampung, ya. Gimana anak? Cukup ya. Saya persilahkan kepada penuntut umum untuk membacakan dakwaan. Terima kasih. Anak atas nama Andika Saputra bin Halim nomor titik-titik bahwa anak pelaku bersama temannya mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di daerah Mesir. Setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu, anak pelaku Saputra bin Halim terkena razia pihak kepolisian Polresta Bandar Lampung dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan sabu-sabu. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai pasal 112 ayat 1, pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009. Terima kasih ya punya dakwaan. Ya, terima kasih. Kita persilahkan kepada pembimbing kemasyarakatan untuk membacakan hasil laporan lintasnya. Ya, saya ngomong. Terima kasih yang mulia. Kali ini saya akan membacakan hasil penelitian kemasyarakatan serta rekomendasi anak atas nama Sandika Saputra bin Abdul Halim. Anak merupakan serta sidang tim pengamat pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Bandar Lampung tanggal 2 November 2017 serta mengacu pada Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Maka tanpa mengurangi kewenangan dari penuntut hukum, hakim dan menangani perkara ini, kami selaku pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan sebagai berikut.
Demi kepentingan terbaik bagi anak, kiranya anak atas nama Sanika Saputra bin Abdul Halim agar dapat diupayakan penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan melalui diversi berupa pengembalian kepada orang tua dengan melakukan rehabilitasi medis dan sosial di Panti Sosial Permabadi Putra, Gali Pakuan, Bogor, sebagaimana disebut dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 Ayat 1, Pasal 10 Ayat 2 huruf B dan C, serta Perma Nomor 4 Tahun 2014 dengan alasan seorang pencandu dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 127, junto pasal 54, junto pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, junto SEMA RI Nomor 7 Tahun 2009. Sosial Permadani Putra Galing Pakuan, bahwasannya anak mengalami tekanan psikososial dan gangguan mental kronis yang menyebabkan penderita mengalami delusi, halusinasi, pemikiran kacau, dan perubahan perilaku. Kondisi yang biasanya berlangsung lama ini sering diartikan sebagai gangguan mental, mengingat sulitnya penderita membedakan antara kenyataan dengan pemikirannya sendiri, yang mengakibatkan klien harus mengikuti treatment psikiatrik untuk memberikan harapan dan motivasi agar klien dapat kembali melanjutkan hidup di masyarakat yang lebih efisien dan efektif. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada Ibu masyarakat. Sidang kita pada kesempatan kali ini didampingi oleh PH ya. Jadi sudah didengarkan PH dakwaan dari jaksa. Saya tanyakan bagaimana PH ada tanggapan. Kalau ada, saya persilakan. Bagaimana untuk pelaku anak? Apakah benar dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Itu saja Yang Mulia. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya agenda kita adalah pemeriksaan saksi ya. Namun nampaknya saksi belum hadir. Kita tunda ya. Kita tunda sidang ini di tempat. Baik, sidang perkara anak dalam hal ini kita tunda di depan. Ya, beri tepuk tangan meriah untuk tim 04. Luar biasa. Ya, Pak, tanya-tanya dulu dari kalau pasien ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah, sebelumnya saya mohon maaf dulu karena mungkin pakaian saya berbeda dari peserta yang lain karena saya pada hari ini masih mengikuti diklat SPPA, jadi mohon maaf untuk tidak sama dengan peserta yang lain. Baiklah, saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Rinda Angelina EA dari Balai Pemasyarakatan kelas 2 Bandar Lampung. Saya tidak ada identitas. No, di rumah tetangga no. Mau ditaruh di mana nih Bu muka saya Bu? Malu saya Bu, malu Bu. Nah, bismillah. Akhirnya saya keluarkan nih jurus sebagai pembimbing pemasyarakatan. Mau tahu tidak apa yang saya katakan pada pihak ibu atau bibi klien anak tersebut? Mau tahu? Jadi begini, saya kembalikan ingatan memori pada saat ibunya meninggal dunia. Saya katakan begini, Bu, dalam agama saja kita diajarkan untuk mengasihi, menyayangi anak yatim. Apalagi kita sebagai manusia, Ibu. Allah saja memaafkan kesalahan kita. Apalagi kita hanya manusia biasa, kan Bu ya? Ibu, saya mohon Bu, berilah kesempatan kepada anak ini. Mungkin anak ini Bu bisa dibimbing lagi, masih bisa kita rubah perilakunya Bu. Kepada siapa loh Bu? Anak ini mau bersandar kalau nggak sama ibu-ibu. Coba Ibu ingat deh, waktu dia ditinggalkan oleh orang tuanya. Saya katakan bla 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 bla, dan akhirnya bibinya mau menjadi wali dari anak tersebut. Tapi perjuangan tidak sampai di situ. Pada saat saya melakukan pelaksanaan diversi, pihak korban meminta kompensasi atau pengganti uang kerugian. Bagaimana pihak anak ini mau mengganti kerugian? Ibaratnya begini,
Mau makan aja Senin Kamis. Ibaratnya mau dipotong nih darah, udah nggak keluar lagi nih. Aduh, dilema lagi nih kan, benar nggak? Nah, jadi keluar lagi dong namanya jurus pembimbing kemasyarakatan itu lagi kan. Saya katakan begini pada pihak korban. Ibu, ini adalah bulan puasa, bulan penuh suci, bulan penuh keberkahan. Apabila kita memudahkan urusan orang lain, mungkin urusan ibu insya Allah juga akan dipermudah. Mungkin tidak lewat tangan anak ini, tapi mungkin lewat tangan-tangan anak yang lain. Dalam hati saya berdoa begini, ya Allah ya Tuhanku, hanya Engkau yang dapat membuka pintu hati ibu ini, dan hanya Engkau juga yang dapat membolak-balikan hati manusia. Pada saat itu, bibinya menyangga pihak korban menyangga saya seperti ini. Ya Bu, seenggaknya nih Bu ya adalah bentuk tanggung jawabnya apa kek, ya masa dibiarin gitu aja sih Bu. Nah, disitulah kita yang ada di sana sepakat untuk mengganti kerugian, tapi dalam bentuk bukan uang, tapi dalam bentuk tenaga. Dan akhirnya pihak keluarga. Nah, akhirnya di versi dinyatakan berhasil. Tapi bukan itu yang membuat saya bangga menjadi seorang pembimbing masyarakat. Pada saat pelaksanaan pengawasan di versi, saya kembali bertemu dengan bibinya. Ada kata-kata bibinya yang sangat menyentuh hati saya. Bibinya mengatakan begini, Bu, makasih ya Bu ya. Kalau bukan Ibu waktu itu yang mengingatkan saya, mungkin saya sudah kehilangan harta yang paling berharga dalam hidup saya. Saya ternyata bibinya di sana saat itu sedang sakit, dan hanya anak ini yang dapat menjaga, merawat, bahkan menggantikan bibinya berjalan kue di pasar. Itulah saya sangat bangga luar biasa menjadi seorang pemimpin kemasyarakatan. Ternyata usaha yang saya lakukan tidak sia-sia. Ternyata anak ini bermanfaat bagi orang lain, dan anak ini hidupnya bisa berubah. Setidaknya ada gunanya saya sebagai pemimpin kemasyarakatan. Anak ini bukanlah siapa-siapa dan tidak menjadi apa-apa, tapi anak ini menaikkan derajat keluarganya. Baiklah, hikmah yang dapat kita ambil dari cerita saya tadi. Yang pertama, berbaik sangka. Karena bisa jadi orang yang kita anggap tidak berharga dalam hidup kita, tidak berarti, mungkin dialah nanti yang akan menjadi penolong kita. Yang kedua, bersabar. Karena bersabar akan membuahkan hasil yang manis. Yang ketiga, tidak mudah menyerah. Generasi muda yang ada di sana dan yang ada di luar sini, apabila ingin bergabung bersama kami Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka pilihlah menjadi seorang pemimpin kemasyarakatan. Karena apa? Karena pemimpin kemasyarakatan berposisi bisa memposisikan dirinya bagaimana berkelakuan kepada korban, kepada anak, kepada masyarakat dan aparat penegak hukum. Tidak semua orang bisa menjadi pembimbing kemasyarakatan. Jaya kemasyarakatan! Kemasyarakatan! Pasti! Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam cerita saya. Apabila ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan kepada Allah, saya mohon ampun. Selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, para penonton, hikmah storytelling itu adalah cerita. Banyak coraknya. Terima kasih untuk MC yang energi telah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, Dewan Juri yang terhormat, para kepala balai pemasyarakatan, serta hadirin sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, saya peserta kompetisi public speaking dengan nomor urut 2. Sebelum saya lanjutkan, saya punya satu buah pantun lagi.
Tanggal 27 April, hari ulang tahun pemasyarakatan. Ternyata bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Cakep. Apa kabar para hadirin sekalian? Semoga berkenan menyimak apa yang akan saya sampaikan. Cakep. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang prosedur pelayanan pada Balai Pemasyarakatan kelas 2 Bandar Lampung terkait prosedur pelayanan penelitian kemasyarakatan untuk anak yang berkonflik dengan hukum. Berbicara tentang prosedur pelayanan pada Balai Pemasyarakatan, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu. Apa sih Balai Pemasyarakatan itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, kalau tidak ada yang menjawab, saya jelaskan. Jadi, Balai Pemasyarakatan itu merupakan pranata atau disebut dengan BAPAS, merupakan pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Di mana Balai Pemasyarakatan itu menjadi serta-merta seorang yang bersalah, karena anak sebetulnya adalah seorang yang perilakunya dibentuk oleh keluarga, dibentuk oleh masyarakat yang belum punya kematangan secara ego. Oleh karenanya, Undang-Undang Sistem Pemasyarakatan mengisyaratkan seorang baik pemasyarakatan untuk bisa melakukan upaya-upaya restoratif justice. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, terakhir dari saya ada satu juri yang terhormat, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Seorang tokoh dunia, Nelson Mandela, mengatakan the young today is the leaders tomorrow. Bahwa anak hari ini adalah jago-jagonya pemimpin di masa yang akan datang. Anak aset bangsa. Bahwa kemajuan satu bangsa di masa yang akan datang ditentukan oleh kondisi anak di masa yang sekarang. Tapi Bapak Ibu hadirin, Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2020 merilis bahwa ada 5.500 anak yang berkonflik dengan hukum dan diprediksi akan terus meningkat tahun berikutnya. Anak berkonflik dengan hukum adalah anak yang punya masalah sosial. Masalah sosial hadir karena ketidakhadiran keluarga, ketidakhadiran. Saya berikan komentar, tidak ada lagi mempengaruhi nilai. Pak Anwarnya ketat, pokoknya habis selesai kirim gitu ya. Mudah-mudahan dia nggak dengar, nanti dia marah. Nah, tadi sudah bisa membangun zero ya. Jadi gini, ada dua. Kalian menggambarkan, kayaknya lama-lama sakit. Ya, kalian sudah menggambarkan zero. Kalian tidak punya pengalaman ketika sebelum menjadi PK atau untuk satu kasus ini kalian tidak apa-apa. Nah, harusnya tadi dibangun cerita bagaimana usaha kalian, ya, karena kan pesan moral terakhir. Dan tapi yang tidak saya tangkap dengan jelas adalah hero-nya. Vanessa sudah bisa membangun dia dari zero, ya. Tetapi waktu itu saya nunggu ini hero-nya di mana. Nah, ketika kamu satu orangnya, dua, ketiga, empat. Nah, ketika kamu berhasil, ketika kamu sidang, semua yang 1, 2, 3, 4 itu sebaiknya terlihat menjadi, oh saya sudah hero, saya sudah bisa menangani itu, gitu ya. Nah itu ikut ya. Kemudian kami udah kirim nilai, jadi nggak ada, oh tapi si Vanessa jadi bagus nggak ya. Nah, lalu si yang terakhir tadi, nah, ya tidak apa-apa kamu menghilangkan grogi. Ngomong aduh saya grogi gitu, tapi dalam kompetisi sebenarnya itu harus lebih serius. Ini kita semua sama-sama belajar ya, it's okay. Lalu ada lagi, nah saya buka lagi PPT storytelling saya, apa saya salah gitu ya. Oh ternyata saya sudah bilang kalian harus connect antara kalian dengan audiens. Ya, nah ada yang tadi mungkin asik dengan dirinya sendiri, tidak berinteraksi,
malah menatapnya langit-langit. Ya, harusnya yang bicaralah dengan kami. Lalu memang betul-betul menceritakan. Saya nonton nggak video yang dibuat mahasiswa saya? Ya itu waktu dia cerita itu beberapa orang menangis, tapi dia tidak menangis. Apalagi waktu dia menggambarkan waktu Indonesia Raya berkibar, ya kan itu dia pesan moralnya give up, jangan ever give up. Nah, itu dia pertanyaan dalam bahasa Inggris. Nah, jadi kalau kalian ingin menekankan bahwa siapa tadi yang pertama, yang terakhir apa tadi yang